market is about to crash. Nah teman-teman, apakah benar bahwa stock market atau saham ini akan segera crash ya? Atau cuma ini sensasi internet belaka? Yuk nonton video ini sampai selesai. Stay tune. Oke, jadi teman-teman, kita tahu ya bahwa dalam 2-3 hari terakhir ini, market US, Asia, Eropa itu terjadi koreksi massal dan secara serempak mereka koreksi. Nah, inflasi di Amerika juga sudah tak terkontrol. Nanti saya akan menjelaskan lebih detail kepada teman-teman di video ini, oke? Nah, pertama-tama saya ingin mengingatkan bagi para penonton yang baru, jika ada pertanyaan seputar grup Premium AJ Invest, bisa hubungi kami di Telegram ya, @AJInvestAdmin. Saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami @AJInvest.official untuk mendapatkan quick update terbaru seputar saham, dan juga teman-teman bisa melihat testimoni para member yang sudah bergabung di grup Premium AJ Invest. Oke? Nah, oke, kita mulai ya dengan market crash akankah terjadi atau tidak. Nah, teman-teman coba perhatikan ya, 2 atau 3 hari terakhir ini market secara global terjadi penurunan massal ya. Yuk kita lihat apa saja sih. Ini dari Asia dulu. Ada Kospi ya teman-teman. Jadi 2 hari terakhir ini significantly drop ya. Dimana kalau kita lihat grafik 5 hari terakhir, Kospi ini terjadi penurunan sebesar 1,44%. Nah, tetapi kita lihat Hang Seng, yaitu Hong Kong, ini koreksinya lebih besar. 5 hari terakhir terjadi koreksi sebesar 2,8%. Kita lanjut. Ada Nifty, ada India. India ini terjadi koreksinya tidak terlalu besar ya, cuma 0,96%. Tetapi sebelahnya ada Jepang, yaitu koreksinya 4% ya teman-teman. Ini cuma dalam waktu 5 hari. Bayangin sebuah indeks koreksi 4% dalam waktu 5 hari ini sangat signifikan. Oke, kita sekarang lihat Eropa bagaimana. Eropa ada FTSE 100 Index, di mana koreksinya ternyata mirip nih dengan Jepang 5 hari terakhir, hampir 4%. Kita lanjut, lihat Amerika bagaimana. Amerika koreksinya juga dalam 5 hari terakhir hampir mendekati 3% ya, yaitu ada S&P 500 dan juga Nasdaq. Kedua indeks ini penurunannya hampir sebesar 3%. Nah, bahkan Rusia juga di dalam 5 hari terakhir kita melihat penurunannya hampir 3%. Jadi kalau kita melihat bahwa market secara global penurunannya ini kompak ya, sekitar 3%-an dalam waktu singkat sekali, cuma dalam waktu 2-3 hari terakhir. Nah, ini kan kita perlu alert ya, cautious. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, sekarang bagaimana dengan IHSG? Teman-teman lihat bahwa di tanggal 19 Juli, kalau kita lihat periode 5 hari terakhir, IHSG ini terjadi penurunan sebesar 1,31% yang tidak terlalu besar dibanding dengan indeks-indeks lainnya. Tetapi teman-teman ingat, di saat video ini buat di tanggal 20 Juli ya, ini kita ada liburan sehingga market tidak bergerak. Jadi kalau seumpamanya nanti IHSG mengikuti dengan region luar, berarti IHSG akan terjadi penurunan lagi, bahkan bisa mencapai ke 5.900. Nah, sekarang kita perlu analisa apakah ada sentimen baik yang bisa mendongkrak IHSG naik. Kalau saya lihat cuma ada 2 ya positif sentimen yang ada di IHSG, yaitu kenaikan jumlah investor dan juga ada unicorn yang akan IPO. Hanya 2 itu. Tetapi selain itu banyak ketidakpastian yang ada di IHSG. Kita harus tahu bahwa PPKM masih tetap berlanjut dan kita nggak tahu apakah akan diperpanjang lagi ya nanti setelah Juli, dan usaha-usaha secara menyeluruh memang terjadi tekanan ya. Artinya performance mereka ini sangat tertekan karena COVID ini, karena PPKM juga. Nah, berarti kalau kita melihat bahwa selain sentimen yang kurang baik, ketidakpastian juga masih berlanjut ya di IHSG, sehingga kita sebagai investor tidak bisa melihat bahwa adanya sentimen positif yang bisa mendorong IHSG terus terjadi rally, sedangkan secara global market sudah mulai koreksi. Oke? Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ya, selain itu di Amerika juga sudah banyak loh yang memprediksi bahwa market akan segera crash. Mungkin sih benar di tahun 2020 sudah banyak yang membicarakan ya. Tetapi di tahun 2021 ini semakin banyak orang, bahkan dari artikel-artikel dan juga YouTuber yang dan para ekonomis yang memprediksi bahwa market akan segera crash ya. Sekarang kita kalau membaca internet ya kita boleh memproses ya data informasi, tetapi kita harus analisa kembali. Jangan cuma mungkin itu internet sensation kita terima lalu kita fear sendiri ya. Kita harus lihat apakah benar ada gejala-gejala menuju ke market crash. Yuk kita pelajari. Dan teman-teman kita lihat bahwa ada artikel ini saya ambil dari The Wall Street Journal, di mana judulnya The US inflation is highest in 13 years as prices surge 5%. Ini maksudnya di 13 tahun terakhir ini US inflation sudah
its highest ya, sudah paling top. Dan kita lihat there is a rapid rise in consumer prices, artinya bahan-bahan consumer juga terjadi kenaikan cukup signifikan yaitu 5%. Nah, jadi teman-teman saya ingin memperlihatkan satu data ini. Ini adalah inflation rate-nya, United States inflation rate, ada di Trading Economics, teman-teman bisa Google sendiri. Coba teman-teman lihat, sekarang inflasi rate ini sudah mirip atau sudah selevel dengan di saat tahun 2008 sebelum krisis ya. Waktu itu inflation rate juga sangat tinggi dan di saat itu bersamaan harga rumah juga sangat tinggi sehingga di saat banyak orang menspekulasi membeli rumah tetapi menggunakan kredit ya, akhirnya kreditnya gelembung dan saat tidak mampu melunasi kredit, satu persatu rumah dijual dan akhirnya terjadi market housing crisis. Nah, sekarang inflation rate ini sudah sama ya dengan level 2008, berarti ini sudah alert karena inflation rate sudah sangat tinggi. Kita nggak tahu apakah inflation ini akan terus naik, dan kalau memang semakin naik berarti juga semakin harus hati-hati dengan situasi inflasi seperti ini. Nah, para ekonomi Amerika juga mengatakan bahwa nantinya Amerika ini akan menghadapi inflation ini di cukup waktu panjang ya, artinya jangka waktu yang cukup panjang mereka harus mengalami momen inflasi ini. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan data berikutnya, yaitu S&P Case-Shiller ya, US National Home Price Index. Ini adalah indeks per harga rumah ya. Coba teman-teman perhatikan. Di tahun 2008 waktu itu harganya sangat luar biasa di 180 lebih ya. Dan setelah itu terlalu mahal dan kredit juga tidak mampu ditutup ya, artinya mereka beli kredit akhirnya nggak mampu bayar kreditnya, akhirnya bubble burst dan terjadi krisis. Nah, bayangkan teman-teman sekarang harga perumahan di sana juga sudah all time high lagi ya, sekarang sudah lebih mahal dibanding tahun 2008. Nah, jadi ini gejala-gejalanya juga cukup mendekati dengan apa yang terjadi di tahun 2008. Nah, ini teman-teman perlu alert ya atau cautious karena kita tidak melihat terjadi koreksi nih di harga rumah yang walaupun sudah sangat mahal. Kita tahu bahwa di COVID begini kan demand mungkin tidak terlalu besar ya karena orang masih fokus kesehatan. Tetapi mungkin di Amerika situasinya tidak separah di Indonesia. Cuma kita tetap perlu perhatikan dengan kenaikan harga rumah yang seperti ini. Kalau mereka nanti terjadi penggelembungan kredit lagi, artinya beli secara signifikan menggunakan kredit, nah itu yang akan menjadi masalah besarnya. Kita tetap harus mempelajari situasi harga rumah di Amerika untuk memprepare ya bahwa apakah anticipate akankah ada terjadi krisis selanjutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Kita harus bagaimana? Apakah ada strategi yang bisa kita lakukan? Saya ingin pertama-tama informasikan jika teman-teman ini seorang trader ya, maka butuh pertimbangan untuk tidak overspend cash dalam waktu dekat ini. Kenapa? Kita lihat bahwa market secara global sudah terjadi penurunan ya. Jadi IHSG cukup wajar kalau memang IHSG mau turun juga. Karena secara global sentimen terhadap stock market ini orang sudah mulai profit taking atau bahkan cut loss. Nah, jadi nanti di saat terjadi koreksi semakin dalam barulah mulai ambil posisi besar menggunakan cash teman-teman sekalian. Nah, tetapi kalau teman-teman seorang investor jangka panjang misalnya untuk 10 bahkan 20 tahun ke depan, ya tidak perlu khawatir karena market akan recover juga dalam waktu singkat ya, mungkin 1-2 tahun. Tetapi teman-teman ingat kan, COVID kemarin tahun 2020 itu market recover kurang dari 1 tahun. Jadi teman-teman kalau long term investor nggak perlu khawatir, justru nanti kalau koreksi dalam itu teman-teman ada extra cash sebagai investor itu justru belanja saham sebanyak-banyaknya karena disitulah kesempatan untuk mendapatkan cuan yang paling besar. Oke? Nah, sekarang strategi selanjutnya apa ya teman-teman? Kita lihat ini adalah chart gold atau emas yang teman-teman coba bisa pelajari. Jadi adalah 10 tahun terakhir harga emas seperti apa compared to IDR ya, atau Indonesian Rupiah. Nah, sekarang kita melihat bahwa pelan-pelan harga emas terjadi kenaikannya. Kalau menurut saya, harga emas ini akan naik di mana di saat investor itu tidak pede ya, tidak confident terhadap stock market. Jadi semakin banyak investor yang tidak yakin dengan stock market, mereka akan pelan-pelan diversifikasi ke emas ya, karena emas itu dianggap sebagai safe haven. Nah, jadi kalau kita melihat dengan grafik yang seperti ini menunjukkan bahwa semakin banyak investor yang cukup khawatir ya terhadap market. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada cash dan merasa kalau saham ini lagi bergejolak, ya teman-teman bisa gunakan strategi yaitu membeli emas ya. Sekarang membeli emas itu udah tidak susah. Karena kalau memang nanti suatu saat dalam waktu dekat nih apalagi ya terjadi market crash, saham turun, emas kemungkinan besar akan naik. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk menambahkan ke porto teman-teman yaitu emas. Oke? Mungkin ada beberapa investor yang bertanya ya, kalau region di luar sana itu crash ya, kan belum tentu kena IHSG.
ini pertanyaan yang bagus ya. Misalnya market di US krisis nih, belum tentu kan kita di Asia krisis. Itu memang benar. Tetapi kalau kita lihat secara sejarah ya, historis sebelumnya, di mana di saat market US krisis atau crash itu biasanya justru IHSG itu juga terjadi koreksi yang bersamaan. Kalau misal teman-teman lihat ke tahun-tahun sebelumnya, mau itu 98, tahun 2008 ya. Nah, ini juga teman-teman perlu pahami ya. Padahal di tahun 2020 itu kan global crisis, yaitu semua saham juga terjadi penurunan dahsyat. Nah, nanti kalau misalnya di US terjadi krisis, menurut saya sedikit banyak, nah IHSG akan juga mengikuti koreksi yang dalam. Nah, tetapi mungkin recover-nya akan lebih cepat. Jadi teman-teman tetap harus pelajari ya situasi secara global itu, situasi market seperti apa. Nah, lalu ada pertanyaan berikutnya ya, mungkin sekarang kita harus bagaimana nih kalau sudah pegang banyak saham. Nah, menurut saya jangan panik. Kalau misalnya teman-teman sekarang cash-nya sudah menipis dan mulai pegang banyak saham, ya jangan panik. Tetap bikin planning pelan-pelan, misalnya rampingkan porto dulu ya secara step by step, sambil update dengan perkembangan situasi market secara global. Karena kan market tidak akan crash dalam waktu 1-2 hari. Jadi teman-teman ada waktu nih buat merampingkan porto. Kalau misalnya ada saham-saham yang teman-teman ngerasa kurang yakin, ya jangan diambil. Karena memang situasi market kan lagi tidak stabil. Beda kalau misalnya market lagi masuk ke dalam era bull ya, semuanya naik, ya teman-teman pegang banyak saham itu nggak masalah. Tetapi kalau banyak ketidakpastian, bahkan global juga mulai turun, ya teman-teman sebaiknya jangan pegang banyak-banyak saham di dalam porto teman-teman. Oke? Nah, berikutnya kalau para investor ya, apalagi investor nggak perlu panik. Justru kalau terjadi crash, siapkan cash untuk diinvestasikan ke saham-saham yang nanti harganya berjatuhan. Itu kesempatan buat teman-teman semua untuk mendapatkan cuan sebesar-besarnya. Oke? Jadi selama kita ada plan ya, mau itu krisis atau tidak, kita tetap tahu nih harus berbuat apa. Contoh kalau nggak krisis ya kita sudah ada plan, dan contoh pun kalau ada terjadi krisis kita sudah ada plan. Jadi tetap stay objektif, terus update dengan perkembangan ekonomi dunia ya. Nah, kalau seperti yang tadi saya jelaskan, teman-teman ingat bahwa memang situasi di Amerika sudah mulai ada menunjukkan gejala-gejala menuju krisis ya. Jadi teman-teman tetap harus alert. Kalau memang pun ada krisis, teman-teman bisa save your money. Oke? Bagi teman-teman yang punya pertanyaan ataupun ingin menyampaikan pendapat ya, bisa tulis di kolom komentar di bawah tentang krisis ini. Apakah Indonesia ini akankah terjadi krisis juga atau tidak? Bahkan mungkin masih 3-4 tahun lagi baru terjadi krisis. Nah, itu teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan berusaha untuk menjawab semua diskusi teman-teman semua. Oke? Nah, saya juga akan cantumkan ini 4 video yang menurut saya bagi para penonton yang baru perlu ditonton dalam segera ya. Nanti saya akan cantumkan link di bawah. Yang belum ngerti right issue, yang ingin belajar bandarmologi, yang ingin mempelajari tentang Bukalapak, dan juga yang ingin mempelajari dividend investing. Nah, ini nanti video-video ini saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah. Oke? Nah, teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa AG Invest ini ada event dan bisa berpotensi memberikan teman-teman giveaway cash jutaan rupiah. Nah, mau tahu caranya? Bisa hubungi kami di Telegram @AGInvestment. Nanti kita akan informasikan bagaimana cara mengikuti event tersebut. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.